Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembahasan hari ini kita akan membahas tentang sistem informasi, organisasi, dan strategi. Perkenalkan, saya Tania Frentinur dan teman saya Rizky Triwibowo. Baik, untuk pembahasan pertama, kita akan membahas tentang organisasi dan sistem informasi. Organisasi dan sistem informasi bisa dikatakan merupakan sebuah siklus yang mempunyai faktor penengah seperti faktor lingkungan, faktor budaya, faktor struktur, faktor proses, faktor bisnis politik, dan faktor keputusan manajemen. Organisasi dapat mengubah masukan menjadi produk atau jasa pada fungsi produksi. Organisasi dapat mengubah masukan menjadi produk atau jasa pada fungsi produksi. Produksi dan jasa dikonsumsi oleh lingkungan untuk mengembalikan persediaan input. Organisasi juga memiliki beberapa ciri-ciri. 1. Rutinitas dan proses bisnis. 2. Politik organisasi. 3. Budaya organisasi. 4. Lingkungan organisasi. Dan yang terakhir, struktur organisasi. Bagaimana sistem informasi mempengaruhi organisasi dan perusahaan? Sistem informasi menjadi alat yang integral, online dan interaktif yang sangat terlibat pada kegiatan operasional suatu organisasi. Sistem informasi juga mengubah ekonomi organisasi dan meningkatkan kemungkinan mengelola pekerjaan. Dampak ekonomi, sistem informasi mempengaruhi biaya dan kualitas informasi dan mengubah nilai ekonomi informasi. Sistem informasi membantu perusahaan melakukan kontrak dalam ukuran karena sistem informasi dapat mengurangi biaya transaksi. Dampak organisasi. Yang pertama, sistem informasi meratakan organisasi. Yang kedua, memahami penolakan organisasi terhadap perusahaan. Yang ketiga, penggunaan internet yang harus dipertimbangkan ketika merencanakan sistem yang baru. Yang pertama, lingkungan di mana organisasi berfungsi. Kedua, struktur organisasi. Ketiga, budaya politik organisasi. Dan yang terakhir, jenis organisasi dan gaya kepemimpinan. Menggunakan sistem informasi untuk mencapai keunggulan kompetitif. Model daya kompetitif Porter. Model ini menyediakan pandangan umum terhadap perusahaan, pesaingnya, dan lingkungan perusahaan. Selanjutnya, dalam model daya kompetitif Porter, adanya beberapa faktor pendukung, diantaranya 1. Pesaing, 2. Pemain baru, 3. Produk dan jasa pengganti, 4. Pelanggan, dan 5. Pemasok. Strategi sistem informasi untuk berhubungan dengan daya kompetitif terdiri dari 1. Kepemimpinan harga rendah, 2. Diferensiasi produk, 3. Berfokus pada peluang pasar, 4. Menguatkan keakraban pelanggan dan pemasok. Model rantai nilai bisnis, di antaranya model rantai nilai, aktivitas utama, aktivitas pendukung. Menggunakan model rantai nilai bisnis berarti mendorong perusahaan untuk menentukan tolak ukur atau benchmarking proses bisnis perusahaan tersebut dengan pesaingnya. Dan ini adalah rantai nilai industri. Selanjutnya, sinergi, kompetensi inti, dan strategi berdasarkan jaringan. Perusahaan besar pada umumnya merupakan sekumpulan bisnis atau unit bisnis strategi. Sistem informasi dapat meningkatkan kinerja keseluruhan dari unit bisnis ini dengan mempromosikan sinergi dari kompetensi inti, yang terdiri dari yang pertama yaitu sinergi atau pemikiran mengenai sinergi. Ketika output beberapa unit dapat digunakan sebagai input untuk unit lain, atau dua organisasi menggabungkan pasar dan keahlian, hubungan ini mengurangi biaya dan menghasilkan keuntungan. Kemudian meningkatkan kompetensi inti, aktivitas di mana perusahaan adalah pemimpin kelas dunia. Kompetensi inti tergantung kepada pengetahuan yang diperoleh dari pengalaman bertahun-tahun. Hal ini berkaitan dengan kegiatan untuk mendorong atau meningkatkan kompetensi yang ada dan membantu karyawan agar selalu memperbaharui pengetahuan yang baru. Dan yang terakhir adalah strategi berdasarkan jaringan, termasuk penggunaan ekonomi jaringan,
model perusahaan virtual dan ekosistem bisnis. Selanjutnya adalah melakukan analisis sistem strategis yang kompetitif. Manajer yang ingin menggunakan sistem informasi untuk keunggulan kompetitif perlu melakukan analisis sistem strategi, yaitu bagaimana struktur industri di mana perusahaan terletak, apakah yang merupakan daya kompetitif pada pekerjaan di industri, bagaimana industri saat ini menggunakan TI, bagaimana rantai nilai bisnis perusahaan dan industri, apakah rantai pasokan industri dan basis pelanggan perubahan dalam cara menguntungkan atau merugikan perusahaan. Baik, sampai di sini pembahasan topik 8 dari kami. Jika ada pertanyaan, silakan komen di kolom komentar di bawah. Terima kasih atas perhatiannya. Kami ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.